Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن علينا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di tempat yang Allah muliakan, sebagai tempat yang Allah cintai, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha, letak tanah yang paling Allah cintai adalah masjidnya, yang bertempatan dengan waktu yang mulia yang Allah pilih sebagai sayyidul ayyam, yakni hari Jumatnya, hari di mana Allah menciptakan Adam dan hari di mana Allah akan menegakkan kiamat. Maka Allah muliakan hari ini sebagai sayyidul ayyam. Maka ketika berkumpul tempat dan keadaan dan waktu yang baik, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi sebagaimana wasiat yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dijelaskan oleh mufassir sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan 3 pilar, yakni senantiasa mentaati Allah Ta'ala dan tidak membangkang dari ketetapannya. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Ta'ala dan tidak mengkufurinya. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat Allah Ta'ala di keadaan apapun dan tidak lalai daripadanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, wa huwa akhidhum bi yadi Umar. Saat itu Rasulullah SAW menggandeng tangannya Umar. Kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau sangat aku cintai dari segala sesuatu yang ada di kehidupan ini kecuali dari diriku sendiri. Maka kemudian mendengar apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilayya min nafsika. Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar mengatakan, walakinnal ana ya Rasulullah, akan tetapi sekarang wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW baru bersabda, al-ana ya Umar, sekarang cintamu baru benar wahai Umar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan membahas tentang bagaimana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal hati, tetapi amal hati ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Suatu ketika Anas bin Malik bercerita tentang seorang A'rabi, seorang Arab pedalaman yang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang kiamat. Mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat?
Maka Rasulullah meluruskan pertanyaannya. Jangan kamu bertanya tentang kapan terjadinya kiamat, walakin madza a'datta. Akan tetapi apa yang sudah kamu persiapkan? Dengan ketawaduannya, orang Arab pedalaman ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya sesuatu yang istimewa kecuali di dalam hatiku ini ada perasaan cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mendengar, melihat, menyaksikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "Fama farahtu ba'dal islami bimithli hadzal farah." Tidak ada kebahagiaan setelah keislamanku melebihi kebahagiaan aku menyaksikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Di mana amal cinta seseorang kepada seseorang itu bisa membuat dia dikumpulkan bersamanya. Maka setelah ini aku tanamkan di dalam hatiku, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Abu Bakar, kecintaan kepada Umar, kecintaan kepada Utsman, dengan harapan supaya aku dikumpulkan bersama mereka. Amal hati, amal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyebabkan orang itu dimuliakan oleh Allah, dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu di antara hal yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada selain Allah Ta'ala, manakala cinta kepada selain Allah itu mengarahkan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin banyak taatnya kepada Allah Ta'ala, maka kecintaan itu dianjurkan. Maka termasuk kecintaan yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa konsekuensi kalau kita mengklaim, mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ada hal-hal yang perlu kita laksanakan, kita tetap di dalam diri kita manakala kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang diinformasikan, yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik informasi yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rabbnya, atau tentang informasi yang telah lalu, atau informasi yang akan datang, apapun informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensi dari cinta kita membenarkan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari hawa nafsunya, tetapi berangkat dari apa yang Allah wahyukan kepadanya. Allah berfirman di dalam surah An-Najm ayat ketiga ayat keempat, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsunya, tetapi itu bersumber dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ketika Allah menginformasikan dirinya tentang sifat-sifatnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun kadang rasio kita belum nyampe untuk memahami tentang sifat Allah tersebut, maka kewajiban kita adalah mengimani apa yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW tentang sifat nuzulnya Allah Ta'ala, tentang sifat istiwanya Allah Ta'ala, maka kita wajib untuk membenarkannya. Ataupun informasi yang di dalamnya ada bentuk anjuran dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Kalau kalian bangun dari tidur, maka jangan langsung sentuhkan tangannya ke bejana atau semisalnya sampai dia mencuci tangannya 3 kali. Maka Rasul memberikan informasi, karena dia tidak tahu saat dia tidur tangannya singgah kemana. Al-Imam Al-Munawi menceritakan ketika hadis ini disampaikan oleh salah seorang ulama di sebuah masyarakat, maka ada salah seorang yang merasa lebih pintar daripada wahyu, di mana dia katakan, "Aku tidak perlu cuci tanganku ketika aku bangun dari tidur, karena aku tahu betul saat aku tidur tanganku singgah kemana." Memang
Kalau kita baca dari kacamata fikih, terjadi perbedaan ulama. Menurut mazhab Syafi'i, seseorang ketika bangun dari tidurnya dianjurkan. Jadi perintahnya sifatnya anjuran, bukan perintah yang bersifat lazim untuk mencuci tangan, baik tidur malam maupun tidur siang. Sementara dalam mazhab Hambali, orang kalau bangun dari tidur malam maka dia wajib cuci tangan. Sementara dari tidur siang hukumnya sunnah. Sementara dalam mazhab Maliki, mereka berpendapat wajib untuk cuci tangan bangun tidur malam maupun tidur siang. Tetapi para ulama ketika berbeda ini, perbedaannya bersifat variatif. Mereka sepakat bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk cuci tangan ketika bangun tidur. Apakah sifatnya lazim, wajib, atau sifatnya sunnah? Inilah yang menjadi perbedaan ulama. Maka jangan sampai orang mukmin seperti yang diceritakan oleh Imam Munawi tadi, ada yang mengatakan aku nggak perlu cuci tangan karena aku tahu saat aku tidur tanganku itu singgah di mana, dia tidak akan menyentuh ke bagian-bagian yang kotor. Maka diceritakan Imam Munawi, maka saat dia bangun dari tidurnya, salah satu tangannya masuk ke lubang duburnya, ila adru'ih, sampai ke diroknya, sampai ke siku-sikunya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu jangan kita merasa ketika Allah Ta'ala mengabarkan apapun bentuk kabarnya melalui lidah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di dalam perasaan diri kita merasa tidak percaya, merasa lebih tahu daripada apa yang dinurmasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konsekuensi cinta Rasul yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, belajarlah dari apa yang Allah berikan sampelnya, berikan contohnya untuk kita tentang kehinaan Bani Israel yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah memberikan nama surat ini dengan nama Al-Baqarah, di mana di dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang dari Bani Israel yang meninggal dunia, kemudian tidak diketahui ada jejak pembunuhannya, tapi tidak diketahui status. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, kenapa kita berperang untuk perkara yang tidak jelas, sementara Nabi Allah masih hidup di tengah-tengah kita? Maka mereka kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka mengkonsultasikan hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah sampai Allah memerintahkan, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Maka orang Bani Israel yang merespon perintah Allah ini yang melalui lidah Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian menimbang dengan rasionya, merasa mereka lebih logis dengan mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah kamu menjadikan kami sebagai bahan bulian, bahan olok-olokan? Apa hubungannya antara kasus pembunuhan dengan perintah untuk menyembelih seekor sapi? Seorang mukmin hanya berkewajiban untuk mengimani perintah wahyu setelah dia memahami hakikat perintahnya bentuknya seperti apa, bukan untuk membantah. Maka Nabi Musa mengatakan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, justru aku berlindung kepada Allah jika aku dijadikan orang-orang yang bodoh. Maka hakikatnya menolak perintah Allah itu adalah bagian daripada kebodohan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sampai kemudian dalam cerita tersebut terjadilah proses penyembelihan seekor sapi dengan cara yang cukup alot oleh Bani Israel, sampai ketika sapi itu didapatkan dan disembelih, maka Allah berfirman, faqulna dribuhu bi ba'dihha, maka aku perintahkan untuk memukul jenazah tadi dengan bagian dari potongan sapi. Maka ketika jenazah itu dipukulkan dengan bagian potongan sapi, jenazah itu hidup, kemudian memberitahukan bahwa dia dibunuh oleh keponakannya sendiri yang ingin mendapatkan warisan segera dari pamannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bentuk pelajaran bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan mentaati perintah Allah, dan perintah Rasul adalah bagian daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita menjalankan perintah Allah, meskipun kita belum sadar alasannya apa, hikmahnya apa, setelah kita menjalankan maka Allah akan mengajarkan. Oleh karena itu di surah Al-Baqarah tentang ayat dain, ayat hutang piutang, ayat yang terpanjang,
Di ujungnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Maka taatilah Allah Ta'ala, taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun bentuk perintahnya sesuai dengan yang disimpulkan oleh para ulama hukumnya. Kemudian yang ketiga, dari konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat, Abdullah bin Mas'ud ketika berjalan di Kufah melihat seorang wanita yang alisnya dicukur hingga habis. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat seorang wanita yang mencukur alisnya hingga habis. Maka kemudian wanita ini membantah dengan mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, laqad qara'tu baina daffatayil mushaf." Wahai Abu Abdurrahman, aku sudah membaca mushaf Al-Quran dari Al-Fatihahnya hingga An-Nasnya. Tetapi di situ aku tidak menemukan larangan untuk mencukur alis. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, oh, justru larangan itu ada dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kalian mengambilnya, sementara apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kalian berhenti darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang wanita al-washimat wal mustawshimat, al-wasilat wal mustawsilat, an-namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husn wal mughayyirati li khalqillah. Rasulullah melaknat seorang wanita yang mentato atau yang berprofesi untuk mentato orang, seorang wanita yang menyambung rambut atau yang berprofesi itu, seorang wanita yang mencukur alis atau yang berprofesi untuk mencukur alis, atau seorang wanita yang mengkikir gigi depannya karena tujuan untuk kecantikan, mengoperasi gigi dengan tujuan untuk kecantikannya, seorang wanita yang mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, maka itu adalah bagian daripada larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara konsekuensi cinta berikutnya adalah mengenal tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak bagian daripada kecintaan kita, manakala kita mengaku bahwa kita kenal cinta pada Rasulullah SAW, maka seharusnya kita membaca bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ syarat sekali dengan pelajaran. Kemudian yang terakhir dari konsekuensi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di hari Jumat dengan jumlah yang lebih sampai Imam Nawawi menyebutkan. Maka di antara ulama ada yang menyebutkan, di antara salaf ketika hari Jumat mereka bersolawat lebih daripada 100 kali. Adapun di selain hari Jumat maka banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi maupun di waktu petang. Maka Rasulullah bersabda, fa inna sholatakum tablughuni, setidaknya kalau kita belum bertemu dengan Rasulullah SAW, maka sholawat kita itu bagian dari yang mempertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna alaina ma'ahum bimannika wa fadlika ya arhamar rahimin. Ibadallah
أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عشرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل على نبينا محمد وآل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأن علينا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تدع لنا من مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هم من هموم الدنيا إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر ضعفاءهم اللهم رحماك بهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر مجاهديهم اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم مزق صفوفهم اللهم عليك بهم يا عزيز ذا انتقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة